Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam program pembelajaran ini, kami mempelajari semua kitab yang ada dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Dalam pembelajaran kita mengenai surat-surat perjanjian baru, kita telah sampai pada surat-surat pastoral, yaitu surat pertama Timotius, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 7. Dalam surat ini dan pasal ini secara khusus, kita akan berbicara tentang fungsi gerejawi, apa yang disebut dengan penilik dan diaken. Apa yang dimaksud dengan syarat dan fungsi ini? Inilah yang akan kita ketahui di episode ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Ishak Elia dan Saudara Faiz Fuad. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi. Para hamba Tuhan, Terima kasih. kita telah sampai pada pasal 3 dari kitab Timotius yang pertama, di mana kita menemukan pembicaraan tentang apa yang disebut dengan fungsi gerejawi, para pengawas, penilik, dan diaken. Saya akan membacakan beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya, benarlah perkataan ini? Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dan dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, dan bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Pembicaraan ini mengenai penilik. Saya perlu menentukan terlebih dahulu siapa peniliknya. Apakah itu fungsi orang-orang yang ditunjuk di gereja? Saudara ayat, mari kita terlebih dahulu menghubungkan Alkitab bersama-sama. Silakan. Izinkan saya di awal untuk membaca beberapa bagian dari Perjanjian Baru Ya. yang menjelaskan segalanya kepada kita. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17, Alkitab berkata, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Demikian katanya kepada para penatua gereja. Kemudian di pasal yang sama dengan yang dia ajak bicara para penatua gereja, katanya kepada mereka di ayat 28, kelompok yang sama yang merupakan penatua gereja. Dan kita tidak memperhatikan seorang pun penatua gereja, tapi tua-tua dalam bentuk jamak. Dia berkata kepada mereka dalam Kisah Rasul 20 ayat 28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik. Yang artinya adalah ditetapkan menjadi penilik. Jadi dengan membandingkan Kisah Rasul 20 ayat 28 dengan ayat 17, saya simpulkan yang tua-tua adalah para pengawas. Yang adalah para Tepat pengawas. sekali, dan gereja di Efesus mempunyai penatua dan penilik. Lalu saat kita memeriksa bahasanya, kata penatua adalah orang Assyria. Kata itu berarti lebih tua. Kata uskup berasal dari bahasa Yunani. Kata itu artinya pengawas.
Saya mengerti dari bahasanya dan dari Kisah Rasul 20, pendeta itu sama dengan yang lebih tua, setara dengan uskup, sama dengan pengawas. Tentang orang yang sama. Tentang orang yang sama, dan itu adalah sebuah fungsi, bukan posisi. Seperti yang dia katakan, kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Juga untuk memahami kata fungsi, fungsi artinya peran. Peran, Dan bukan pekerjaan yang dibayar. tepat, Peran yang dilakukan. tepat. Untuk menegaskan hal ini dalam pasal kita, ayatnya berkata, benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Biarkan saya menambahkan 2 acuan. Dalam Titus 1, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Kemudian dia melanjutkan di ayat 7, sebab sebagai pengatur, maka para tetua adalah penilik. Mereka adalah sama. Orang-orang ini, pelayanan apa yang mereka lakukan? 1 Petrus pasal 5 berkata, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Maka para tetua adalah penilik. Ini Dialah adalah yang usia mengembalakan. tua. Dia berarti pendeta, penatua, pengawas, pendeta. Dialah yang Semua ini adalah mengembalakan. gelar dari orang yang sama. Dialah yang mengembalakan. Benar, bukan posisi. Dan bukan posisi. Perhatikan bahwa setiap gereja mempunyai penatua dan diaken, tidak hanya satu. Oke. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ini adalah tugas seperti yang Anda sebutkan, itu adalah peran di gereja lokal. Dia adalah orang yang ingin memikul beban dan menjaga orang lain, seperti yang kita sebutkan di episode sebelumnya. Saudara terkasih, Dr. Fayez berbicara tentang rumah Tuhan. Bagian seseorang yang mengurus rumahnya sendiri, bukan apapun memasuki rumah saya, bukan hanya prinsip atau ketertiban. Hal yang sama berlaku untuk rumah Tuhan. Jadi, pasti ada seseorang yang punya hati dan ingin menjaga saudara-saudaranya, ketertiban, ibadah, dan pelayanan di rumah. Demi kemuliaan Tuhan dan demi berkat saudara-saudaranya, ia mengatur rumah tangganya sendiri dengan baik dan mampu mengurusnya. Mengelola berarti memimpin, Iya, artinya mengambil alih urusan. iya. Oleh karena itu dia mengambil alih urusan gereja Tuhan. Ini adalah pelayanan yang luar biasa yang diinginkan seseorang dan dia harus memiliki kualitas khusus seperti yang akan kita lihat nanti. Benar. Dr. Fayez, apa kualitas positif yang harus ada pada seorang penilik? Sebenarnya kita membaca tentang 14 kualitas di bagian ini yang harus ada pada orang yang mengambil peran sebagai penilik. Kita membaca tentang 7 kualitas positif di ayat yang kedua. Jika saya membagi 14 kualitas tersebut, saya dapat mengatakan itu adalah karakter pribadi. Bahwa mereka yang berada di dalam dapat menegaskannya. Saudaranya di gereja ada kesaksian yang tidak bisa disalahkan dan berasal dari orang luar. Orang luar biasa mengatakan hal itu tentang dia bahwa mereka tidak melihat hal buruk apapun dalam dirinya. Ada sifat-sifat yang berkaitan dengan rumah tangganya. Dalam cara dia mengurus rumah tangganya, karena siapa yang tidak tahu bagaimana mengurus rumah tangganya sendiri tidak dapat mengurus rumah Tuhan. Namun pengalaman dalam membesarkan anak-anaknya dan mengatur rumah tangganya akan membuktikan bahwa dia mampu mengatur rumah Tuhan. Jika kita baca di pasal 2 ayat 2, kita membaca tentang 7 kualitas positif. Yang pertama adalah dia tidak tercela. Sifat yang pertama ini berarti bahwa ia tidak dikuasai oleh suatu dosa dan tidak ada seorang pun yang menganggap dirinya lemah. Artinya tidak ada dosa yang perbudaknya. Jadi itu akan membuat orang lain mengatakan bahwa dia punya masalah etika atau keuangan dalam hidupnya. Nanti masyarakat akan menyalahkan hidupnya. Sifat kedua adalah dia harus menjadi suami dari satu istri. Tentu dia sedang berbicara dengan orang-orang yang berasal dari penyembahan berhala. Sama seperti banyak orang bukan Yahudi, sebelum mereka datang kepada Tuhan, mereka bisa saja menikahi lebih dari satu istri. Jadi dia yang menikah dengan lebih dari satu orang dan menjadi Kristen, apa yang akan dia lakukan? Haruskah dia meninggalkan satu atau dua? Tidak, bisa dia mempertahankannya, tapi siapa yang menikah dengan lebih dari satu istri tidak bisa menjadi penilik. Di dalam gereja Tuhan, seorang penilik suami dari satu istri. Kita juga dapat memahami hal ini dengan cara lain, bahwa penilik haruslah telah menikah. Ini perlu. Penilik harus memiliki sejarah, pengalaman yang membuktikan bahwa ia mampu mengatur rumah tangganya dan membesarkan anak-anaknya dengan baik. Oke. Jadi penilik itu harus menikah. Dia tidak mungkin menjadi orang yang belum menikah. Mungkin dari seorang anak muda? Tidak bisa. Kualitas ketiga adalah dia harus berpikiran jernih, berarti tenang, tidak bereaksi dengan tergesa-gesa. Seseorang tidak memiliki temperamen buruk, dia dikenal memiliki sikap yang tenang. Pengendalian diri artinya tenang. Pendeta terhormat. Tidak akan menimbulkan masalah pada siapapun, baik yang tua ataupun muda. Terhormat, kata terhormat artinya dia disiplin dan terorganisir dengan baik. Dia memiliki pengendalian diri dan hidupnya dikelola dengan baik. Orang yang disiplin. Ya memang, dia adalah ramah, yaitu ia akan bermurah hati dan membuka rumahnya untuk menyambut orang lain.
mampu mengajar belum tentu mempunyai karunia mengajar. Namun setidaknya saat dia akan pergi mengunjungi rumah, dia dapat menyajikan fakta pengajaran sederhana yang Dia tahu diperlukan. standarnya Dia tahu atau fakta prinsip pengajaran umum Alkitabiah. standar. Ini adalah kualitas-kualitas positif yang harus ada pada diri pengawas di samping sifat-sifat lain yang berkaitan dengan rumah tangganya dan kesaksian orang lain tentang dirinya. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Wahyu Alkitabiah menyebutkan 14 sifat yang harus ada pada diri seseorang pengawas atau orang yang lebih tua atau uskup. Dan angka 14 ini adalah angka kesempurnaan 7 dikali 2. Ini menunjukkan desakan yang berulang-ulang. Kualitas etis ini harus ada pada orang yang lebih tua. Agar rumah Tuhan bisa menjadi dalam keadaan baik dan teratur. Rasul Paulus akan melanjutkan mencantumkan beberapa kualitas yang saling melengkapi penting bagi penilik. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam suratnya kepada Titus di pasal yang pertama. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penantang-penantangnya. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di pasal 3 dari surat pertama Timotius dan kita berbicara tentang para penilik dan fungsi episkopal di rumah Tuhan. Sekarang kami akan menerima pertanyaan dari hadirin. Di ayat 1 tertulis, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jelas bahwa dia bukan hanya salah satu dari tua-tua menurut kata Yunani, prosbeteris. Dan bahwa dia adalah seorang yang maju di antara para tua-tua yang ingin menggembalakan gereja Tuhan dan terus melakukan hal itu. Jadi jelas bahwa itu adalah posisi di gereja atau pelayanan yang terkenal di gereja juga mengatakan bahwa itu adalah tugas yang mulia. Dijelaskan juga bagaimana seharusnya dan gereja akan menyetujuinya, maka jelas bahwa ini adalah peran khusus dalam gereja. Apakah maksud Anda Ya, suatu apa posisi? pendapat Anda tentang Maksud ini? Anda itu adalah suatu posisi. Tapi itu bukanlah suatu posisi, melainkan peran penting, pemimpin dalam gereja. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Apakah ada yang menegaskan dalam Alkitab bahwa pekerjaan pastoral di gereja dan pekerjaan keuskupan adalah pekerjaan utama? Saya pikir ini adalah peran yang diinginkan oleh beberapa orang beriman yang memiliki kualitas-kualitas ini. Keinginan bukan berarti dia akan mengambil suatu posisi untuk meninggikan dirinya sendiri atau untuk memiliki otoritas dan membangun karir. Itu akan memuaskan harga dirinya. Namun ia menginginkan tugas yang mulia. Bagaimana jika orang tersebut serakah terhadap suatu posisi atau pekerjaan? Itu akan memastikan dia keuntungan materi atau lebih. Mungkinkah ini tugas yang mulia? Adalah keinginan hatinya untuk menggembalakan kawanan domba Tuhan. Keinginan hatinya adalah menjaga saudara-saudaranya. Dan ini sungguh suatu yang sangat bagus dan akan dibuktikan dengan kualitas yang dimilikinya. Namun keinginan dalam hatinya adalah untuk memuaskan Tuhan. Tapi juga kita sepakat bahwa peran penilik di gereja itu sangat penting. Sangat penting atau harus menonjol di gereja. Ya. Dan harus jelas dia punya mental manager karena dia akan mengawasi kawanan domba. Mengawasi siapa yang masuk atau keluar sebagai pengawas. Jadi dia sebenarnya ibaratnya di garis depan, bukan jabatan melainkan peran garis depan. Dan ini perlu banyak tanggung jawab. Namun dia tidak akan mendapatkan posisi untuk diasumsikan atau pekerjaan yang didapatkan. Itu juga maksud saya dengan terkemuka. Saya tidak bermaksud bahwa dia ingin menghasilkan uang dari hal itu. Tapi maksud saya itu dikenal di gereja, dia punya peran yang jelas dan efektif di gereja, dan orang-orang akan mendengarkannya. Benar, kita sepakat akan hal itu. Saya membayangkan Petrus setelah Tuhan Silakan. bertemu dengannya di Laut Tiberius dan berkata kepadanya, Simon anak Jona, apakah kamu mengasihiku? Dia menjawab, aku mengasihimu Tuhan. Lalu dia berkata kepadanya, gembalakanlah dombaku dan Iya. beri makan dombaku. Saya membayangkan Petrus nanti ketika dia pulang dan berdoa. Menurut Anda bagaimana dia berdoa? Dia mungkin berkata, Tuhan tolong bantu aku menggembalakan domba-dombamu. Dan isi hatiku dengan kasih terhadap mereka. Isi hatiku dengan ketekunan untuk menggembalakan mereka untukmu Tuhan. Dia dalam hati menginginkan untuk memenuhi misi yang Tuhan berikan kepada dia. Inilah yang saya maksud dengan mengatakan keinginan pengawas untuk memenuhi apa yang Tuhan berikan kepadanya untuk dilakukan. Dan ketika dia melakukan semua peran itu, wajar saja jika dia menonjol di antara jemaat dan dikenal seolah-olah dia didukung oleh Tuhan yang Ya. memberikan orang ini keinginan-keinginan dan peran keuskupan itu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras Dalam di Tuhan. antara kamu dan yang memimpin kamu, dalam Tuhan dan yang menegur kamu.
Jadi ini bukan merupakan posisi atau pekerjaan, tapi begitu dia mengambil peran ini, hal itu menjadi jelas bagi semua orang bahwa orang ini dipercayakan pada pelayanan ini, pelayanan pastoral, dan episkopal. Dalam surat yang kita renungkan katanya penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Baik, Saudara Ishak, kita mendengar tentang apa saja sifat-sifat positif yang harus ada dalam diri yang mengambil peran sebagai pengawas. Sifat apa saja yang tidak boleh ada pada dirinya? Apa saja karakter yang tidak boleh ada di dalam dirinya? Ya karena ada 7 kali lipat positif, maka ada juga 7 kali lipat negatif. Mulai dari ayat 3 dikatakan bukan seorang pemabuk. Jadi bukan manusia yang meminum anggur hingga mabuk dan membuat ketagihan. Bukan kekerasan, bukan orang yang suka berkelahi. Tidak ada kekerasan, tidak melakukan kekerasan sama sekali. Maksud saya tidak agresif, tidak serakah akan keuntungan buruk. Maupun itu bersifat materi atau moral, artinya dia akan mengambil alih posisi. Oke, Tapi lemah lembut, artinya memiliki toleransi dan ketekunan, Dia harus dan bersabar. dia harus bersabar. Yang Anda maksud adalah bahwa ini merupakan pelayanan pengembalaan dan salah satu pelayanan yang paling melelahkan dan sulit khususnya pada saat ini. Maka diperlukan seseorang yang mempunyai kelembutan hati, tidak suka bertengkar. Dia tidak punya masalah pribadi dengan siapapun karena ini bisa menjadi masalah. benar. Jika dia punya masalah pribadi dengan seseorang, dia tidak akan bersikap adil dalam intervensi permasalahan baik di Benar. rumah atau pada tingkat seluruh gereja. Benar. Bukan pecinta uang karena ini juga menimbulkan masalah. Ia harus mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengapali keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Ini merupakan kualitas yang buruk. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Maka ia mungkin sudah lanjut usia, tetapi ia adalah seorang yang baru bertobat. Dia tidak dapat melakukan peran ini karena dia tidak menyadari betapa banyak kebobrokan yang ada di hatinya, yang akan membuatnya sabar menghadapi kesalahan orang lain. Dia juga tidak banyak mengalami urusan Tuhan untuk waktu yang cukup, dan waktu merupakan faktor penting. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Baik. Dr. Fayez, kita telah berbicara di awal episode tentang siapa pengawas. Kita berbicara kualitas-kualitas positif yang harus ada dalam dirinya, dan kita berbicara tentang kualitas-kualitas yang tidak seharusnya ada pada dirinya. Namun ada kata-kata dalam ayat 4 dan 5, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah, pengawas, dan rumah tangganya? Ya. Silakan. Kesaksian yang keluar dari rumah tangganya. Kesaksian yang keluar dari rumah tangganya disetujui oleh semua orang yang mengenalnya. Dan mengetahui rumah tangganya, menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki wibawa di dalam rumah dan dihormati. Rasa hormat dan dihargai diungkapkan dalam semua yang menjadi milik rumah tangganya. Pria itu bertanggung jawab dan mengelolanya dengan cara yang sangat baik. Tidak hanya itu, tapi juga rasa hormat dan kewibawaannya di rumahnya dibuktikan sebagai disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Dalam terjemahan yang lebih akurat dikatakan bahwa anak laki-lakinya sangat menghormati dia karena mereka merasakan penghormatannya di hadapan mereka. Jadi laki-laki yang tidak punya rasa hormat terhadap rumah tangganya atau terhadap anaknya, apakah dia akan mendapatkan rasa hormat di hadapan saudaranya di gereja? Siapa yang tidak mengatur rumah tangganya dengan baik dan siapa yang tidak mempunyai wewenang dalam rumahnya, tidak berhak mengelola rumah Tuhan. Ya, benar. Kita punya contoh yang buruk dalam perjanjian lama, misalnya Daud dan seisi rumahnya. Ya. Samuel dan seisi rumahnya. Eli, Mohon sang ceritakan imam. tentang Imam Eli. Jelaskan kepada kami melalui contoh-contoh ini sebagai pendeta. Silakan. Jelas sekali bahwa Daud tidak memiliki wewenang atas anak-anaknya. Bahkan dikatakan tentang putranya Adonia bahwa ayahnya tidak pernah sekalipun membuat dia tidak senang. Tidak sekalipun dia bertanya kepadanya, mengapa kamu melakukan hal itu? Putranya Anon pernah menanyakan hal yang sangat konyol kepadanya dan Daud tidak menaruh hormat terhadap dia ketika dia mintanya agar saudara perempuannya datang untuk membuatkan kue untuknya dan dia memakan dari tangannya. Maka Daud diutus kepada Tamar memberitahunya, pergi ke saudaramu. Absalom juga pernah mintanya untuk mengizinkan Amnon datang untuk merayakan pencukuran bulu domba. Daud sadar bahwa Absalom mungkin akan pergi untuk melakukan sesuatu kepada Amnon karena kejadian yang terjadi 2 tahun lalu. Daud tidak memegang kendali Ya. atas rumah tangganya. Imam Eli dan juga anak-anaknya menurut hukum apabila seseorang punya anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga mendengarkan mereka, ia harus dilempari batu. Benar. Tapi yang dilakukan Elia, ia hanya berkata kepada mereka, bukan kabar baik yang ku dengar. Baik, tapi seseorang seperti Abraham, dengan sebutan apa Sarah istrinya memanggilnya dan bagaimana putranya Ishak menghadapinya? Mengenai Abraham, Sarah memanggilnya secara pribadi tuanku, jadi dia menghormatinya sebagai seorang tuan.
Pada saat yang sama, Ishak sedang pergi bersama ayahnya dalam Kejadian 22 dan bertanya kepadanya, "Manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Abraham menjawabnya, "Allah yang akan menyediakannya." Ia menuruti ayahnya dan ia diikat di altar. Jadi dia adalah orang yang terhormat dan Abraham memiliki banyak kualitas moral sebagai seorang penilik. Misalnya saat dia akan menguburkan Sarah, anak dari Bani Het, melihat kesaksian dari orang luar, mereka berkata kepadanya, "Kamu adalah pangeran Tuhan di antara kami." Benar, dia juga dirawat di rumah sakit Dia bagi juga orang sakit asing. hati terhadap orang asing, Ya, sebaliknya benar. Lot tidak cocok menjadi penilik. Benar, Saya ingin menarik perhatian ketika Silakan. Abraham mengambil Ishak dan akan menempatkan dia di altar. Ishak bukanlah anak kecil yang harus diikat dan ditaruh di dia atas sudah altar. dewasa. Saya pikir Ishak pada waktu itu sekitar 25 tahun. Iya. Tetapi Ishak yang menghormati dan dihormati ayahnya Tidak melawan. tidak melawan. Saya membayangkan dia mengikat dirinya sendiri. Dialah yang membantu ayahnya. Hanya Benar. menunjukkan betapa besar rasa hormat yang harus dimiliki seorang laki-laki dalam rumah tangganya. Benar. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 6 berkata, "Janganlah ia seorang yang baru bertobat agar ia jangan kena menjadi sombong dan hukuman iblis." Apa yang dimaksud dengan sombong dan kutukan setan? Nah, mohon penjelasan ayat ini. Ayat tersebut mengatakan janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong. Maksudnya adalah menjadi sombong. Dia akan berkata, "Saya tidak setuju dengan Anda. Saya tidak yakin. Ini bukan kata-kata saya. Saya bukan orang ini dan itu. Ini tidak berhasil di rumah Tuhan. Semua saudara harus tidak merasa melakukannya." nyaman. Saya tidak merasa nyaman. Dan dia akan mengatakan, "Saya tidak merasa nyaman. Saya tidak setuju. Kalau begitu jangan setuju. Kita juga tidak peduli dengan segala hormat saya." Ini adalah masalah nyata. Dan jatuh ke dalam kutukan setan. Kutukan setan. Apa dosa iblis? Kesombongan. Sombong, sehingga terjerumus dalam dosa yang sama dengan setan, Bahwa dia yaitu pantas sombong. mendapat kecaman. Bahwa dia pantas mendapat kecaman. Inilah maknanya. Benar. Darby mengatakan bahwa dia mengagungkan dirinya sendiri dan menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain. Ya. Seolah dia yang paling penting dalam jemaat. Oke. Ini sebenarnya Jadi, terjadi. Tanpa kehadiran saya, orang-orang maka tidak seharusnya ada yang berterima terjadi. kasih kepada Tuhan atas kehadiran saya di antara mereka. Tepat. Karena apa jadinya mereka tanpa saya? Ya, jadi ini karena saya tidak datang ke pertemuan terakhir. Semoga Tuhan Ayat mengampuni. 7, Dr. Fayez berkata, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ini berbicara tentang bahwa dia tidak akan menjadi orang yang baru percaya agar dia tidak menjadi sombong dan jatuh ke dalam kutukan iblis, tetapi mengenai dipikirkan dengan baik oleh orang luar. Dia memperingatkan kita terhadap sesuatu yang disebut aib dan jerat setan. Apa Artinya jika maksudnya? kesaksiannya harus disalahkan dan dia hidup dalam dosa, demikian pula orang lain yang berada di luar wilayah orang beriman akan menentangnya. Iblis akan selalu menyerangnya dari sisi itu. Ada bagian Ya. dari perlengkapan senjata Allah yang disebut pelindung dada kebenaran. Pelindung dada kebenaran melindungi dada. Ini bicara tentang orang yang berkesadaran baik dan tidak mempunyai beban dosa. Jika saya hidup dalam dosa dan orang-orang menyadarinya dan saya merasa hancur, orang bisa mempermalukan saya. Lalu iblis tidak akan meninggalkan saya, dia akan Dia akan mempermalukan mempermalukan saya saya. karenanya. Namun jika saya mengingatkan Anda dan mengingatkan pemirsa kita melalui Daniel misalnya, mereka tidak menemukan alasan untuk mengeluh terhadap dia kecuali dengan hukum Allahnya. Benar. Ya Raja kekala hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya Benar. tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja. Maka kesadaran yang tidak disalahkan membuat dada terlindungi dan iblis tidak bisa mengarahkan panahnya yang berapi-api kepada saya dan membuat saya tersandung di dalam langkah saya. Terima kasih para hamba Tuhan, kita telah di akhir episode. Kita akan lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Sekarang mari kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Kata-kata hari ini sangatlah penting. Karena ini tentang peranan dalam gereja Tuhan, fungsi dari uskup, para tua-tua, pengawas, dan pendeta. Para tua-tua, para pengawas, para pendeta yang ada di gereja Tuhan. Apa yang kita pelajari di episode hari ini? Menurut saya sangat aneh jika seluruh pembicaraan sangat jelas. Ada kualitas yang dimiliki untuk menjadi pengawas, sayangnya banyak kelompok agama telah mengubahnya, dan sayangnya mereka berbuat tidak lazim terhadap kawanan yang mereka gembalakan. Jadi ada orang-orang yang tidak memiliki kualitas-kualitas ini. Apa kata Alkitab tentang mereka? Apalagi? Saya berdoa dari hati saya agar Tuhan membangkitkan dalam pertemuan-pertemuan dan gereja-gereja kita para pengawas dan gembala yang memiliki sifat-sifat indah. Benar. Jika saja di setiap pertemuan dan gereja lokal, ada orang yang menjaga domba dengan mata terbuka untuk memperhatikan yang sakit, yang lelah, dan yang kurus. Pekerjaan para pengawas sangatlah terhormat.
Saya menyukai di ayat 6 sifat-sifat pengawas. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Saya suka penjelasannya. Intinya, dia menjadi sombong karena dia tidak tahu betapa jahatnya dia dari dalam. Ketika manusia mengetahui betapa jahat dirinya dan bahwa kasih karunia Tuhan memulihkannya, maka ia akan menjadi rendah hati. Oke, Saudara Michelle? Kesombongan adalah dosa yang sangat serius. Itu adalah dosa iblis. Jadi di antara sifat-sifat pengawas seperti yang kita pelajari bahwa dia tidak sombong. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan Terima kasih. berkati. Pemirsa terkasih, Rasul Paulus berkata, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tanpa mengasuhnya dan merawatnya. Kristus adalah kepala tubuh. Dia memenuhinya dengan makanan dan nutrisi untuk memeliharanya. Sebagai kepala tubuh, Kristus memberi makan tubuhnya yaitu gerejanya melalui karunia-karunia rohani. Ia juga menghangatkan dan menyehatkan tubuhnya yaitu gereja melalui fungsi-fungsi gerejawi. Salah satu fungsi tersebut adalah fungsi dari pengawas. Setelah episode ini saya pribadi berdoa dan berkata kepada Tuhan, tolong isi pertemuan kami dan gereja lokal dengan pemimpin seperti ini. Gereja-gereja lokal memerlukan karya pastoral dan episkopal. Kita butuh orang-orang yang mengawasi kawanan domba. Kita butuh orang-orang yang menjaga dan mengelilingi kawanan domba. Kita butuh orang-orang secara pastoral peduli dan bertanya tentang orang lain dan memeriksa kawanan domba secara teratur. Kita butuh orang-orang yang bekerja dan mengelola segala sesuatunya dengan baik. Tuhan isilah tiap pertemuan dan gereja dengan para hamba Tuhan yang terhormat ini, para pengawas. Saya mengundang Anda pemirsa terkasih untuk bergabung dengan kami di episode berikutnya, di mana kita akan berbicara tentang peran dari diaken di gereja Tuhan. Kiranya Tuhan besertamu. لدي كل ذا اليقين بأن سيدي أمين فإنه خير معين رفيق عمري كل حين من مثله هناك في كل ذا الوجود حبيب وصديق وهو رب ودود سلام 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 عندي سلام في المسيح سلام 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 عندي سلام في المسيح في قلبي بسلام وفي فكري سلام لسلام نبعه شخص الحبيب في ضيقي لسلام وفي رحبي سلام لسلام أن سيدي قريب. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.